Pak Sudit, kalau UN itu untuk siswa kelas akhir ya. Iya. Tadi Pak Sudit menyampaikan untuk AKMI ini diperuntukkan siswa kelas 5 MI. Kenapa bukan di kelas akhir tapi di Iya. kelas 5? Nah, dalam kaitan ini kita perlu memahami dua sifat assessment atau dua sifat ujian itu. Ujian nasional tidak lain sebenarnya adalah satu bentuk assessment yang dipakai untuk mengukur achievement, prestasi anak. Karena itu mengapa ujian nasional dipakai pada siswa kelas akhir untuk mengukur bahwa lulusan dari setiap jenjang pendidikan itu prestasinya di mana. Nanti menjadi dasar judgement untuk melakukan sebuah pengambilan keputusan, lulus, tidak lulus dan sebagainya. Nah, sedangkan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini sama sekali dia berbeda dengan ujian nasional. Dia tidak akan mengukur achievement, tapi dia mengukur kompetensi untuk sebuah diagnostik yang tujuannya nanti ada kesempatan perbaikan pembelajaran. Itulah yang mengapa siswa yang diuji adalah siswa yang masih punya kesempatan untuk kita perbaiki. Dengan demikian maka kita ambil untuk di MI nanti kelas 5, di tingkat MTS pada saatnya nanti adalah kelas 8, kalian nanti kelas 11. Dengan demikian maka madrasah masih punya kesempatan menindaklanjuti hasil asesmen itu di tahun yang sama juga dalam rangka untuk memproyeksikan atau menyiapkan lulusan di tahun berikutnya. Nah, dengan demikian maka lulusan yang akan dihasilkan nanti sudah merupakan hasil tindak lanjut dari perbaikan mutu pembelajaran yang dilakukan pada asesmen tahun ini. Ya. Beralih ke Prof. Kusairi selaku Ketua Tim Pakar untuk menyusun instrumen AKMI. Meliputi materi apa saja atau literasi apa saja di kegiatan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini, Prof? Oke, baik, terima kasih. Untuk AKM ada dua literasi yang sedang berjalan di Kemendikbud, literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, kita di AKMI ada tambahan dua literasi, yakni literasi sains dan literasi sosial budaya. Nah, yang menjadi penciri penting dari AKMI salah satunya juga itu ada di literasi sosial budaya ini yang akan kita garap secara agak serius, karena di sana bagaimana ciri madrasah itu akan kita bisa dapatkan potret dari situ, sehingga ada 4 ya? Ada 4 itu yang kita kerjakan. Nanti bentuk ujiannya, Bro, atau bentuk soalnya itu seperti UN dulu atau berbeda ini untuk asesmen yang sekarang akan dilakukan? Apakah kalau di UN kan bilang ganda dengan isian singkat saja. Kalau di literasi apa sih di asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini kira-kira seperti apa bentuknya, Prof? Baik. Bagaimana yang disampaikan Pak Kasubdit tadi bahwa antara UN dan AKMI ini targetnya berbeda, orientasinya berbeda. Kalau UN untuk achievement test, ya, maka di sana yang kita tonjolkan bagaimana anak bisa mengerjakan soal-soal yang cukup dengan pilihan ganda sudah bisa. Tetapi AKMI ini adalah untuk diagnosis, ya. Untuk bisa memotret dan melakukan diagnosis, maka soal harus kita range yang bisa melihat bagaimana betul-betul anak itu lemah di mana, sehingga kita siapkan ada paling tidak ada 6 jenis bentuk soal ya, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, kemudian ada benar salah, dan yang esai yang tahun ini sudah mulai kita range juga, jadi ada 6 itu untuk kami berbeda. Hasilnya nanti kira-kira seperti apa, Bro? Apakah kita ini kan sudah terbiasa ujian di madrasah, kemudian ujian nasional, dan biasanya beruntuknya berupa angka-angka, nilai-nilai. Kalau asesmen nanti kira-kira bentuknya apa? Laporannya atau hasilnya, Bro? Ya, karena tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Kasubdit bahwa kalau ujian nasional memang achievement-nya itu dalam bentuk dia skornya sekian setelah selesai di jenjang tertentu ya. Kalau dia di jenjang di kelas 6 tentu dia matematik bisa
dapat skor dapat. Nah, kalau di AKMI ini tentu berbeda karena kita ingin men-tracking ya bagaimana kelemahan mereka. Jadi skor itu menjadi nomor sekian, tapi yang paling utama adalah profile ya. Jadi lemah di mana ya anak di MI tertentu itu lemah di mana sehingga treatment yang harus dilakukan oleh guru apa. Jadi tindak lanjutnya seperti apa, proses belajar mengajarnya harus seperti apa sehingga nanti bisa mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dari hasil diagnosis itu. Ya. Kira-kira nanti agar guru dan siswa setelah melihat hasil dari asesmen bisa menindaklanjuti prosedurnya harus bagaimana? Apa guru nunggu atau guru langsung bisa melihat di aplikasi atau gimana, Prof? Untuk AKMI ini kebetulan kita siapkan secara simultan, jadi instrumen kita siapkan, kemudian ada aplikasi juga sudah kita siapkan. Nah, dari aplikasi itu sudah insya Allah nanti output berupa profil kelemahan-kelemahan anak didik di MI tertentu sudah bisa kita dapatkan dan nanti akan kita buka akses ya. Jadi guru tertentu bisa kita berikan akses untuk melihat oh MI saya lemah di mana di literasi yang ada itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu kita kirim hasilnya melalui print out ke masing-masing MI. Boleh saya tambah sedikit? Ya, silakan Pak Subdit. Jadi sesuai dengan yang disampaikan Prof. Kusairi tadi, kita menyiapkan platform khusus untuk asesmen kompetensi Madrasah Indonesia ini yang sudah dirancang dengan menggunakan artificial intelligence itu dengan cepat bisa menyimpulkan profil tadi atau yang bahasa saya deskripsi diagnostik dari setiap profil siswa. Dengan demikian maka dalam waktu cepat setelah siswa mengikuti asesmen kompetensi Madrasah Indonesia, sekolah dalam hal ini guru, madrasah dalam kaitan ini kepala madrasah, guru, orang tua, pengawas itu akan mendapatkan umpan balik secepatnya berupa profil siswa yang ada di madrasah itu, yang ada di kelas itu anak per anak. Nah, dengan demikian maka madrasah dengan cepat juga akan bisa langsung merespon. Nah, untuk membantu respon itu, data yang dikirim dari platform itu tidak hanya sekedar profil dari sisi deskripsi diagnostiknya, tapi sekaligus di situ dikasih rekomendasi perbaikan pembelajarannya. Si fulan itu perlu perbaikannya kalau diagnostiknya kayak seperti ini, perlu perbaikannya di aspek apa, bagaimana caranya, itu akan dimuat langsung di dalam platform itu. Nah, dengan demikian maka tidak membutuhkan waktu lama, madrasah akan bisa langsung menindaklanjuti, melakukan sebuah reaksi upaya perbaikan mutu pembelajaran tadi. Ya. Agar guru-guru madrasah setanah air ya dari Sabang sampai Merauke baik di kota maupun di desa bisa segera menindaklanjuti, apa tidak perlu kira-kira dibuatkan semacam modul? Oh iya, ini yang tadi disampaikan Prof. Kusairi juga. Jadi secara simultan di tahun ini selain kita menyiapkan penyelenggaraan asesmennya, saat ini juga kita sedang menyiapkan upaya untuk mendampingi guru melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang kita rancang saat ini. Yang pertama adalah penyusunan modul untuk pelatihan bagaimana perbaikan pembelajaran itu akan dilakukan. Nah, di situ akan memuat satu di dalam modul itu bagaimana cara membaca deskripsi diagnostik. Dua, bagaimana cara memahami rekomendasi perbaikan pembelajaran. Sekaligus di sana di dalam modul dibimbing bagaimana cara merencanakan perbaikan pembelajaran. Kemudian bagaimana berikutnya melaksanakan sampai melakukan evaluasi perbaikan pembelajaran. Setelah nanti modul ini selesai, akan ditindaklanjuti juga secara simultan di tahun ini juga sebelum penyelenggaraan asesmen dilakukan, yaitu BIMTEK untuk guru-guru. BIMTEK guru-guru pengelola madrasah yang akan menjadi sasaran siswa-siswanya di asesmen. Nah, dengan demikian maka dimungkinkan BIMTEK itu akan terselenggara pada titik-titik madrasah yang siswanya di asesmen tadi. Dengan demikian maka pasca penyelenggaraan asesmen dilakukan,
guru-guru tadi sudah mendapatkan bekal yang cukup untuk merespon informasi yang diberikan dari platform asesmen kompetensi Madrasah Indonesia tadi. Sehingga diharapkan di tahun 2021 ini sudah mulai terlaksana pelaksanaan perbaikan pembelajaran sebagai tindak lanjut dari asesmen kompetensi Madrasah Indonesia.